kali kedua setelah sore yang kemarin saya berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Mic yang di podium ini bikin feedback. Sudah dimasukin. Jadi sebelum ke slide ini Bapak Ibu, saya ingin bercerita terkait dengan sound ini. Jadi saya di rumah itu punya usaha sampingan sewa sound system. Kalau dibuka, terus kemudian punya studio musik kalau mau rekaman gitu. Kemudian saya menjadi produser lagu-lagu itu cukup banyak dan diantaranya sudah sering masuk di TV. Ini bukan promosi, namanya Dear Julius, itu promosi anak itu anak saya, terus ada beberapa anak dari Jakarta, terus kami bekerjasama dengan Mbak Titi DJ untuk memproduksi lagu-lagu itu. Nanti bisa search di internet karena saya ingat mainan saya itu dari kecil itu kesetrum itu ya, bikin amplifier, bikin equalizer. Ayah saya sampai marah, kamu nanti nggak usah sekolah tinggi-tinggi, tak sekolah STM, bukan bengkel elektronika gitu. Kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah guyonan ayah saya itu tidak terbukti, malah mendorong saya sampai sekolah yang sampai yang gelarnya paling tinggi, kira-kira begitu. Alhamdulillah. Jadi saya mau bercerita, ini cerita ya Bapak-bapak dan Ibu semua, teman-teman hadirin. Mungkin kalau Bu Evi ini atau sekilasnya tadi melihat kalian tahun 81. Kalau saya manggil dia nanti kita pacaran ya. Jadi saya harus hati-hati. Maka dari itu kepakaran beliau sudah dari situ sebagai seorang counselor itu memang sangat memukau. Nah nanti siapa tahu kita bisa kerjasama Bu. Nanti saya kasih profil perusahaan saya yang suka ramen-ramen kayak gini dari BUMN. Nah, mungkin ada jodohnya yang penting harganya dikali berapa pas gitu kan. Baik, jadi saya akan bercerita yang nanti pada akhirnya itu menyimpulkan kesiapan kita masuk dalam peradaban yang disebut sebagai peradaban digital itu seperti apa. Kita mau masuk, ignore, atau abai, atau beradaptasi, dan seterusnya. Mari bersama-sama kita menyimak tayangan yang membosankan berikut ini. Jadi konon dunia ini sudah tak berjarak dan mengandung banyak sekali ketidakpastian. Kira-kira pada tahun 2002 US Army War College itu kira-kira sekolah urusan perangnya Amerika itu kerjasama dengan pakar di dalam bidang ekonomi namanya Benis dan Nanus menciptakan istilah yang sekarang tren namanya VUCA. Nah, istilah itulah yang kemudian menjadi gambaran di mana istilah tersebut mampu membuat deskripsi jangka panjang di mana ketika manusia masuk di abad 21 beradaptasi bertemu dengan teknologi informasi. Setelah itu segala bentuk relasi sosial itu sudah mulai dilipat dengan sedemikian rupa, dimanfaatkan dalam jejaring yang namanya kabel, kemudian dimanfaatkan dalam jejaring yang namanya satelit. Dan meskipun kita berada di daerah yang terpencil, di remote area, tidak ada lagi yang tidak terhubung dengan berbagai macam sarana prasarana informasi. Artinya sudah tidak ada lagi perbedaan antara desa kota, tidak ada perbedaan lagi antara dalam dan luar negeri. Yang membedakan adalah peradaban kita. Apakah peradaban kita ini cukup mampu untuk masuk dalam peradaban digital, atau kita masih berada di dalam era tradisional atau berada di dalam era post tradisional? Mari kita merefleksi itu sendiri-sendiri. Maka kira-kira di tahun 87 itu ketika panas-panasnya perang dingin, jadi mau ngebom apa ngebom atau yang kami ribut apa nggak ribut antara Amerika dan Rusia pada waktu itu namanya masih Uni Soviet, itu yang namanya rumus VUCA itu dipakai untuk menebar virus-virus ketidakpastian pada masing-masing pihak, baik pada Uni Soviet maupun kepada Amerika Serikat. Konon sana buat rudal 1, sini buat 2. Setelah buat 2 dia buat 4,
sehingga tidak ada yang pasti. Sebenarnya yang dibuat berapa sih jumlahnya, berapa biji, berapa ekor, nggak ada yang ngerti. Dan itu rumus itu dibuat sampai hari ini yang mempropagandakan adalah tentara Amerika. Dan dalam yang namanya undang-undang di Amerika, propaganda itu sah diatur. Sehingga agensi-agensi usaha-usaha di bawah tentara Amerika itu banyak sekali, termasuk masuk dalam yang namanya 3F, fashion, food, and fun. Jadi glamor-glamor, enak, senang-senang. Nah, itu semua disponsori oleh tentara Amerika Serikat. Masuknya lewat apa? Salah satunya lewat ini, lewat teknologi ini. Ini semua otaknya adalah US Army War College. Nah, mau tidak mau kita akan masuk ke situ. Kalau tidak masuk ke situ akan tertinggal, kan? Maka berikutnya kita coba untuk melihat sebenarnya VUCA itu apa. Jadi volatility itu adalah istilah di mana ketika kita menggambarkan sesuatu itu menjadi terkategorisasi dengan penuh ketidakpastian, naik turun, ini benar nggak, ini salah nggak. Ketika Anda mengingat peristiwa Pilpres 2019, benar melawan yang benar, itu beritanya begitu kok tertulisnya benar, berita di sana tertulisnya begitu, benar melawan benar, tidak pasti antara pendukung nomor 1 sama nomor 2. Di bawah gontok-gontokan adu idealisme, di atas sudah bagi-bagi saham. Nah, ini adalah volatility yang sudah dijelaskan dan dimasifkan, dipropagandakan sejak tahun 1987. Hebatnya lagi masuk abad milenium tahun 2000 atau milenium tahun 2000, baru beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, dan insya Allah tidak akan ada habis-habisnya sampai terakhir masuk yang namanya pandemic. Kalau orang menyebutnya pandemic, itu adalah pandemic. Nanti suatu ketika kalau umur saya masih panjang, saya akan bagi tulisan saya dalam buku yang baru yang sedang diedit, judulnya pandemi. Jadi pandemi ini direncanakan, kira-kira begitu. Nah, semoga tidak dibredel. Kalau diborong nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi sambil bredel diborong aja oleh pemerintah, misalnya 10 juta, silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan dibredel, karena itu adalah kenyataan. Penulis utamanya adalah yang namanya Judy Mikovits. Judy Mikovits adalah ahli DNA dan ahli ekonomi yang sekarang diamankan pemerintah Rusia karena dibunuh mati oleh NSA, FBI, CIA juga. Maka dia diamankan di Rusia dengan berbagai macam kepandaiannya. Nah, apa yang bisa dikatakan oleh si Mikovits itu adalah tentang volatility ini. Anda dibuat tidak pasti. Sebenarnya pandemi ini penyakit atau dibuat? Kalau pakai bahasa orang Inggris itu diamput gitu. Itu sebenarnya itu dibuat apa-apa. Kita tidak pasti, tidak tahu. Hanya adanya kategorisasi. Oh, ini varian Delta, ini varian Lambda, ini varian apa, masuk ke dalam kategorisasi itu sehingga memunculkan dinamika-dinamika yang tidak pasti dalam masyarakat. Masyarakat bergantung sendiri dengan masyarakat. Aku mau ke rumahnya dia, oh nggak mau, di rumahnya nggak ada hand sanitizer. Saya mau ke rumahnya bapak itu, oh karena bapak itu pejabat, patuhi protokol kesehatan. Misalnya, nah, saya bercerita seperti ini karena punya pengalaman alumni COVID saya. Satu keluarga alumni COVID. Anak istri saya IP-nya cuma 3, saya IP-nya 4. Karena tergolong yang paling parah saya pernah. Nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, kekuatannya ya selalu sama kelapa muda. Obat-obat yang nggak kena itu cuma saya beli, saya taruh, selesainya dengan obat-obat tradisional dan rokokan sama kopi. Dan itu alhamdulillah 14. Karena saya yakin itu adalah pandemi, bukan pandemi. Meskipun banyak di antara ilmuwan, saya ada yang bodoh ya biar aja. Kalau bodoh kenapa YouTube-nya dihapus? YouTube-nya si Judy Mikovits itu loh dihapus. Bukunya yang berjudul Pandemic itu sudah tidak ada di Amazon. Alhamdulillah saya tidak punya. Yang kemudian menjadi tujuan menulis bahwa sekarang ini di abad pandemi ini ketidakpastian itu sengaja dipelihara terus menerus. Nah ini insya Allah dalam makna yang negatif.
setelah pandemi nanti ini berakhir akan ada kampanye baru Bapak Ibu. Ini bocorannya insya Allah valid. Mohon untuk hati-hati, nanti akan kampanye masif tentang bahaya TBC. Habis pandemi ini selesai nanti bahaya TBC. Ini sudah koordinasi antara Badan Intelijen Rahasia yang kawannya bocor. Nah, karena masuk dalam internet tadi. Jadi karena banyak orang soleh yang pandai dalam dunia informasi, diretas data itu kemudian dibagikan. Nah, kalau sudah begitu, nanti paling yang bercerita tentang itu tidak dihapus kayak si Judini Covid tadi. Nah, mohon nanti kalau ini direkam, jangan disebar di YouTube, nanti dihapus lagi. Sama itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah uncertainty. Uncertainty itu tak bisa diprediksi, Bapak Ibu. Kita berada dalam situasi apa saat ini, nggak ngerti nanti yang akan terjadi. Maka ketika kita berada di dalam pusat masyarakat Islam, yang paling agung adalah kita berserah diri kepada Allah. Apa panduan-panduannya di dalam Al-Quran, dalam Sunnah itu seperti apa? Dan ilmu tertinggi adalah ilmu yang terkandung di dalam Quran. Sayangnya kita di Indonesia ini belum ada yang serius mendalami tentang jurusan ilmu Quran atau Quran Science. Itu belum ada. Meskipun ada Institut Agama Islam Negeri, ada Universitas Insya Allah Negeri, ada Universitas Islam Indonesia. Kalau Islam Indonesia itu swasta. Nah, itu kita belum serius mempelajari yang namanya Quranic Sciences. Padahal di dalam Quran itu segala sumber ilmu dan bisa dipraktekkan di dalam bentuk-bentuk yang sangat aplikatif. Tetapi orang seperti Steve Jobs, orang seperti Bill Gates sudah mengambil ilmu-ilmu itu. Di antara yang diambil oleh Bill Gates adalah dalam merangka ulang DNA nyamuk yang menjadi obat nyamuk malaria. Itu dia menggunakan ilmu-ilmu di dalam Quran. Nah, sementara kita membaca Quran hanya untuk paling agungnya nanti kontes yang namanya MTQ, disuruh ngapalke, begitu keluar dari Madura sudah bubar. Karena ketemu misalnya di Jakarta melihat apa yang namanya al-al itu loh. Kalau dia al apa jangan ada alkohol misalnya. Itu dari bubar semua itu. Ada yang seperti itu dan saya melihat itu karena dia berada dalam situasi yang uncertain, tidak aman. Siapa yang bisa membuat aman ketika pakai teori psikologi sosial? Ya diri kita sendiri yang menciptakan rasa aman itu, bukan orang lain yang menciptakan rasa aman. Karena ya tadi itu dalam Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim itu bagaimana kita itu? Apakah mana itu hanya sekedar berada dalam surah atau berada dalam bacaan sholat atau itu menjadi lampu kita dalam sehari-hari? Maka karena ketidakpastian itu sangat menonjol dalam kehidupan sehari-hari, rumusan apa yang akan kita cari di dalam mengawal peradaban Islam ini? Nah, berikutnya C. Tadi kan sudah VU. C adalah complexity. Kita berada dalam ruang hubungan sosial yang sangat kompleks dan tidak bisa dilukiskan seperti hubungan sosial zaman dulu kala. Ada anak yang tidak takut kepada orang tuanya, tetapi malah justru takut kepada kawan-kawan yang berada dalam grup WhatsApp-nya. Ada bagian anak muda yang selalu ingin tampil up to date, dia apa-apa ditaruh di dalam medsosnya, dalam media sosial, entah itu Instagram, entah itu muka buku, entah itu Twitter, banyak lagi medsos-medsos. Nah, itu apa? Di mana kakinya tidak berpijak di bumi, di mana kakinya tidak berpijak di dalam masyarakatnya, di mana jiwanya melayang-layang kemana-mana sehingga dia tidak mempunyai satu kepribadian yang jelas. Maka di dalam ilmu sosial yang post industrial society disebut dulu sebagai multiple personality, personalitasnya ganda. Nah, ini yang dihadapi oleh anak-anak generasi milenium. Diajak kuliah di dalam kelas, alasannya macam-macam. Pinter main HP, tangannya sudah tahu. Dulu zaman dulu pakai iPad Pak, BlackBerry, tahu ini huruf A, ini huruf C, ini ngerti kan begini. Nah, kalau sekarang pakai voice note, HP-nya ditaruh di bawah, lagi kuliah, mencet pakai gelas tadi. Nah, artinya keberadaannya secara fisik di dalam ruang kelas, tetapi jiwanya kemana-mana.
7 dan anak muda. Saya memahami itu. Karena apa? Saya pernah muda, pernah jadi mahasiswa juga. Di saat yang lain ikut demo ke kanan, ikut demo ke kiri, saya cuma cip-cip saja. Ini tidak akan menjadi masa depan. Maka saya menulis di koran sejak tahun 98, sehingga nama mulai dikenal. Tetapi ada pilihan-pilihan lain dalam dunia kompleks. Kala itu perjuangan mahasiswa sudah jelas. Kalau kampus tidak boleh beraktivitas politik karena ada NKK PKK. Nah sekarang nggak ada lagi mana itu, tetapi nggak ada nuansa kritis, semangat kritis nggak ada. Kita hanya cenderung asik masuk untuk berpihak di era yang disebut era ini atau era digital atau digital society. Nah nanti akan saya sampaikan teori-teorinya. Teorinya saya hanya ada 2 jam banyak-banyak. Nanti malah menjadi ambigu. Nah, ketika ambiguitas menjadi trendsetter, seorang ahli politik yang menjadi anggota parlemen, menjadi politisi, menjadi pemangku kebijakan, menjadi pemutus kebijakan, dia akan mudah mengatakan berita yang beredar itu hoax. Padahal secara sunnahnya produser hoax paling tinggi adalah pemerintah. Produser hoax paling tinggi. Kedua, produser hoax paling tinggi mana? Kalangan akademis, orang kampus. Itu produser hoax tertinggi kedua. Nah, maka hal itu saya survei. Ambiguitas masyarakat itu saya survei menggunakan satu sistem yang disebut sebagai drone emprit. Kalau pernah mendengar, drone emprit dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Kernel Industries. Itu orang Indonesia yang mendirikan perusahaan di Belanda. Nah, saya pinjam softwarenya itu untuk menganalisis pattern atau pola-polanya, kira-kira jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya mengukur tentang yang namanya perilaku manusia Indonesia dan masyarakat internasional dalam medsosnya, terutama Twitter, ketika menghadapi situasi pembatasan sosial. Belum lama ini terbit di Korea Selatan, di Asia Pasifik, Journal of EU Studies. Nah, ini loh, kira-kira petanya orang Indonesia itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu nggak boleh ya. Nah, nih, yang begini ditulis. Ada orang Amerika, Inggris, Thailand, Indonesia ini yang paling panjang. Indonesia keren banget dengan gotong royong, pemerintah dengan segala upaya, Surya Paloh dengan mudah ini kayak gini. Nggak boleh. Tapi kalau disuruh bikin artikel, suruh nulis ini juga mau. Tapi kalau nulis apa aja. Itu perilaku kita. Dan ini teruji di sini. Alhamdulillah kita ini masih dalam golongan yang agak sehat. Yang paling merah itu Zimbabwe. Nah, kita masih di atasnya Zimbabwe. Jangan sampai kita menggantikan Zimbabwe untuk itu. Maka kembali lagi kepada slide yang tadi, Pak Ibu, bahwa yang namanya ambiguitas itu nampak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu nyata maupun yang hiperrealitas, di mana secara keseluruhan orang itu tidak mudah memahami makna kehidupan, sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang terjadi baik sosial, politik, keagamaan yang sampai hari ini membingungkan kita. Nanti kalau dimasukkan di situ ceritanya nggak selesai, karena nanti mungkin membahas tentang HTI, membahas tentang FPI, ya nggak selesai. Nah, ini kita teruskan di yang lain aja supaya nanti kita bisa diskusi. Nah, kita di Indonesia kebetulan diberkahi oleh Allah SWT itu sebagai masyarakat Islam. Tetapi Islam tidak governing power. Masyarakat Islam banyak. Maka persepsi orang Islam yang katakanlah turunan langsung Rasulullah di Timur Tengah tidak bisa menghargai orang Indonesia. Meskipun jumlah jamaah haji, jumlah jamaah umroh kita terbesar di dunia, tapi oleh pemerintah Arab, oleh masyarakat Arab kita tidak dihargai dengan baik. Yang lebih dihargai adalah orang Malaysia. Meskipun orang Malaysia jemaah hajinya sedikit, yang
umroh sedikit. Tetapi orang Malaysia ada dua yang membuat dia hebat. Pertama, yang namanya nilai-nilai keislaman itu masuk semua dalam pemerintahan. Meskipun dia tidak mengatakan itu pemerintah Islam, tapi nilai-nilai itu masuk. Nah, kita masih ambigu gitu. Nah, jadi nanti kita tidak Pancasila Pancasila itu kan kalau betul-betul berulang itu adalah diperas dari nilai-nilai keislaman. Nah, yang kedua, orang Malaysia, pemerintah Malaysia tidak mengekspor tenaga kerja kasar ke Timur Tengah. Sementara kita masih mengekspor tenaga kerja kasar ke Timur Tengah. Dan itu membuat orang Timur Tengah mempersepsi negatif. Nah, para cendekiawan mengkritik pemerintah habis-habisan ini terus dari atas. Bahkan ilmuwan banyak yang mengkritik kebijakan pemerintah ini nggak jelas, nggak berpihak. Tetapi harap Bapak Ibu tahu, beberapa tahun terakhir, bukan saya membela Jokowi ya, meskipun saya dulu nyoblos dia, tapi bukan berarti saya membela dia. Beberapa tahun terakhir ini usahanya itu sudah membuahkan hasil. Apa? Meskipun masyarakat Arab belum bisa menghargai masyarakat Indonesia, kedudukan pemerintah Indonesia sekarang di mata pemerintah Arab mulai disegani, levelnya mulai naik, apalagi di Uni Emirat Arab. Posisi Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis. Karena apa? Segala bentuk sumber daya di Indonesia ada yang tidak dipunyai oleh Malaysia, tidak dipunyai oleh Filipina, tidak dipunyai oleh Thailand, tidak dipunyai Singapura, 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 gitu ya. Di Indonesia ada semua. Maka karena kita itu adalah masyarakat Islam, di sini kita menjadi subjek algoritma terbesar. Apa subjek algoritma? Subjek algoritma adalah di mana pribadi-pribadi kita, individu-individu kita yang masuk ke dalam yang namanya alat-alat itu, Bapak. Kita pakai berapa nomor HP, berapa email, itulah identitas kita dalam algoritma komputer. Dan disitulah yang disebut sebagai subjek algoritmik, yang itu menentukan masa depan ekonomi negara bangsa. Dihitung dari orang pakai googling tahu, tempe, oh ternyata orang Sumenep senang tahu sama tempe. Maka dari hasil analisis algoritmnya, telepon orang Cina, gue gaya waktu tempe apa tahu yang Maduro. Berarti gue, karena apa? Dari perilaku algoritmnya tadi. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak di dalam subjek algoritma tadi? Kita harus memahami bahwa data itu adalah emas yang baru. Data is the new gold. Jadi bukan emas-emas itu lagi. Maka kalau Bapak Ibu sering dapat SMS, tiba-tiba hutang tanpa bunga atau tanpa nyaur, ya itu adalah data sudah di kertas. Maka sekarang DPR RI sedang berusaha untuk menandatangani undang-undang kerahasiaan data. Tetapi karena belum ada fotonya, yang belum segera ditandatangani, harus ada fotonya. Itu entah Google foto sekian triliun, nanti baru ditandatangani. Ini cerita sebenarnya loh Bapak Ibu, nggak usah, kita sama-sama dewasa, itu kenyataan kan. Karena penguasa dunia adalah Google, maka kalau kamu mau diatur, sama-sama atur aja lah pengeluaran gitu. Semua, cuma kalau di kita kelihatannya kasar, di Amerika halus, di Singapura lebih halus lagi, di Malaysia lebih halus lagi. Proposalnya, tolong itu ada masjid, tolong itu ada perguruan tinggi, bantuan internetnya dong dicepetin, gitu kan. Kabelnya yang fiber optik ditambah panjangnya, konkret ditulis. Nah kalau kita nggak gitu, main A, B, C, D, udah diterima A, B, C, D-nya, nah itu ras, harusnya dikelebihin, sehingga kualitasnya dikurangi. Maka ketika kita membaca tulisannya Christian Fox dalam buku Internet Society, itu menjelaskan semuanya bahwa manusia ini sedang diakali oleh binatang yang namanya robot. Meskipun robot buatan manusia, tapi kita dikendalikan manusia. Maka ketika kita dicerita beliau dibelasungkan oleh map, itu saya guyu. Karena beliau sedang diakali sama robot. Kan yang gerakan map kan robot, bukan manusia. Maka kesana kemari, saya aja sering keblasuk itu. Kadang-kadang yang saya pencet jalan kaki, maka diarahkan ke jalan yang kecil-kecil. Karena nggak lihat yang paling atas itu. Nah, mata kita berbeda dengan mata generasi Y,
budaya teks visual, dibaca dulu teksnya. Kalau anak sekarang visual culture, visualnya dulu, cari visualnya, teksnya nanti. Maka secara kognitif mereka pertumbuhannya lebih buruk dari generasi sebelumnya. Tetapi secara visual mereka lebih bagus. Maka ada approach theory di situ yang menjelaskan warna-warna karakteristik bagaimana orang mempunyai kecerdasan. Nah, ilhamnya adalah perlu semangat kritis bahwa segala sesuatu yang digitalisasi itu harus kita kritisi. Apakah benar sih sebenarnya itu cita-cita yang kita harapkan? Apakah itu yang kita mau? Maka ketika jatuhnya ke situ, kita harus bertanya, sebenarnya apa yang diungkapkan oleh para petinggi-petinggi itu benar nggak sih tentang evolusi industri 4.0? Saya pernah bercerita dengan beberapa teman senior yang di ibu kota ini. Kamu itu pernah baca bukunya Klaus Schwab belum? Belum. Lah, kok kamu ngomong revolusi 4.0? Lah emangnya kenapa dengan si Klaus Schwab? Klaus Schwab itulah orang yang memutuskan gagasan revolusi industri 4.0. Dia adalah presiden World Economic Forum. Nah, berarti selama ini dia itu di dalam podium ini baca revolusi 4.0 itu akan mau coba buku ini boleh. Itu gimana? Mau kita pedomani? Tadi itu kan jadi ambigu loh, buka tadi itu. Maka kita memilih seseorang yang tampil di depan itu yang punya tampilan benar-benar berpandu pada kitab, berpandu pada Quran. Itu yang paling mantap. Nah, maka sudah saya jelaskan tadi, kritiknya si Fuchs ini adalah bahwa jangan semata-mata kita mendasarkan diri kita masih masuk dalam subjek-subjek algoritma tadi, tetapi kita harus mengatasinya di atasnya. Maka ketika kita berada di dalam universitas atau sekolah tinggi yang namanya STIDA ini, bagaimana konstruksi digitalisasi kampusnya, bagaimana ahli IT-nya, bagaimana penggawang teknologi informasi komputernya. Nah, itu sedikit-sedikit kita injeksi dengan pengaruh-pengaruh teorinya Fuchs tadi. Bukan semata-mata dia asal upload, tetapi ya harus dibawilah syarat-syaratnya, dia aman, ada penjaga gawangnya dan seterusnya. Perlahan itu nanti kita berkolaborasi insya Allah dari tentunya. Nah, terus bagaimana kita harus mereaksi atas apa yang sudah saya paparkan sedikit tadi? Maka ada satu teori terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Narasi krisis dan pasca krisis tentang perguruan tinggi ini telah ditulis panjang oleh orang yang namanya Tara Bergeser, The University of Google. Ini buku yang heboh, buku yang sampai profesor-profesor di Harvard bertanya, apakah betul yang kamu tulis itu? Akhirnya si Tara Bergeser ini buka email pribadinya, dikasih pada komunitas akademik internasional. Isinya apa? Isinya adalah dia sanksi dengan universitas, dia sanksi dengan perguruan tinggi. Karena mahasiswa tidak cari googling, sudah ketemu Wikipedia, sudah ketemu ini, sudah ketemu itu. Lantas apa pentingnya universitas? Si Tara Bergeser ini bertanya. Buku itu kira-kira terbit tahun 2016. Nah, akhirnya dalam kesimpulan buku itu si Tara Bergeser ini nantang Google. Hei Google, ngapain kamu nggak sekalian buat universitas beneran? Nanti kamu nawarin BA, BSc, Master, PhD yang semuanya cuma di depan komputer ini dapat gimana? Terus yang lain udah mati. Tahun 2002, Mukherjee sudah menulis The End of University, tamatnya universitas. Karena apa? Akan masuk abad yang namanya informasi ini yang seperti kritiknya Christian Fuchs tadi. Maka jangan apa-apa ini, mohon ya Bapak Ibu, saya cerita apa adanya. Mohon maaf, jangan apa-apa itu dimasukkan dalam repositori pemerintah ini kadang-kadang kebablasan. Kalau apa-apa masuk dalam repositori itu masuk dalam big data. Kalau sudah masuk dalam big data, ada orang yang pintar tentang IT dicuri data itu enak banget. Padahal itu sumber ilmu yang gratis dibuat oleh mahasiswa, kadang-kadang genuine asli, kadang-kadang itu jenius. Tiba-tiba diretas oleh orang Amerika, orang yang paling sering meretas sekarang Cina. Diretas, panggillah di terjemahkan. Oh ternyata begitu pikirannya orang Indonesia. Maka dijebak dengan hutang yang tak berujung.
mau kereta lambat, kereta agak cepat, kereta super cepat, nah itu jebakannya dalam itu. Karena berpikirnya bahwa orang Indonesia, tadi saya ngomong juga di dalam medsosnya itu, kapan ya kita seperti Singapura, kapan ya kita seperti, nah tahap-tahapan itu ada tahapnya, nggak perlu terburu-buru. Ferdinand Tomis, sosiolog zaman dulu kala itu sudah memberikan arahan bahwa masyarakat itu dibagi dalam fase-fase. Kalau orang belajar tasawuf kan dari bawah dulu sampai makrifat kan Pak, nggak tiba-tiba langsung makrifat, nggak tiba-tiba langsung 4.0. Kita akan 1.0 aja, enggak 2.0, enggak 3.0, langsung 4. Nah kalau Jepang 5.0 benar karena negaranya utang untuk memberi kesejahteraan rakyatnya. Nah kita utang hampir 2.000 triliun untuk kesejahteraan siapa? Kalau Jepang jelas utangnya hampir 90% dari total GDP. Bapak itu bisa search di internet. Benar nggak omongan saya? Kalau Jepang itu utangnya hampir terbanyak di dunia. Tapi kan rakyatnya sana. Nah, Pak Diri, utangnya oke, oposisi sama. Bukan saya tidak mendukung utang, silakan utang. Tetapi tadi saya bersuara dengan Pak Fauzi di belakang. Gaji yang 3D itu direnti dan dangerous, gaji yang tinggi, tukang beca, pekerja sawah, tukang listrik, tukang ledeng itu gajinya harus tinggi, bukan dibalik. Maka kualitas apa-apa di bawah itu tidak baik. Pernah suatu ketika saya berkunjung ke negara Eropa, saya tanya orang tuanya mereka itu, kamu nyekolahin anak, cita-cita kamu itu mau apa sih? Saya tanya, kamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi pemungut sampah. Itu cita-cita kuliah karena gajinya 40 juta sebulan. Terus siapa yang mau memungut sampah kalau nggak ada saya? Sementara kita pemungut sampah nggak digaji, tapi pendapatannya tinggi karena mengorganisir dari tiap-tiap RT sampai bisa punya rumah mewah. Banyak sekali itu di pinggir Bekasi sana yang seperti itu, juragan sampah sampai sekarang malah jadi bupati dari sampahnya itu, punya kebun sawit gara-gara sampah. Tetapi inilah konstruksi berpikir kita yang berbalik-balik tadi, yang ambigu tadi. Maka rumusnya untuk keluar dari situ ya kembali ke buka lagi, tapi dengan pemaknaan yang berbeda. Kita harus punya visi, punya vision. Terus kemudian kita harus punya understanding, pemahaman bagaimana memahami kontekstualisasi kita nih, pondok, pesantren, kampus, masyarakat, ini positioning kita di mana? Berbagi tugasnya dengan negara itu di mana kita? Ya kalau perlu kadang-kadang agak keras lah, demo sama pemerintah, sama regulator. Kamu manja sekali sama perguruan tinggi negeri, tapi perguruan tinggi swasta kamu biarkan menggelepan, kamu biarkan terkapar. Kita harus tegaskan kayak gitu. Nanti lama-lama mereka juga takut kok mikir itu. Oh sama-sama makannya nasi. Mereka nggak makan besi, yang makan besi cinta tadi itu. Nah, maka understanding level ini perlu dibangun. Maka daripada itu revolusi yang paling penting dalam kampus adalah revolusi kurikulum. Nah, kurikulum kita ini sudah sering ketinggalan zaman, sehingga tidak adaptif, tidak responsif terhadap perubahan. Maka diperlukan keberanian, courage. Setelah itu apa? Setelah courage, yang terakhir adalah adaptability, kemampuan kita beradaptasi. Keberhasilan negara-negara Skandinavia, ada Denmark, Sweden, Finland, itu maju karena apa? Masyarakat dan negaranya itu punya rumus yang namanya flexibility, long term adaptability, pemahaman untuk beradaptasi yang bisa jangka panjang, tidak hanya 5 tahunan, tidak hanya targetnya ke pilkada. Nah kalau kita ini apa-apa situasi ekonomi, tunggu dulu pilpres, tunggu dulu pilkada, itu di Indonesia. Padahal asas ekonomi itu mau ada pemilihan umum, mau nggak ada pemilihan umum, dia harus merata, harus terus, nggak ada gangguan, harus dijamin. Sementara kita sering terjadi disrupsi. Maka bagaimana peran kita berada di dalam era perubahan yang disruptif kembali kepada panggilan evaluasi dari diri kita kepada vision tadi. Ini adalah slide yang ditunggu-tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.